Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Denov dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kedua pengenalan komputasi kami tentang data analisis. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Gagas Prasa Bahar, lalu ada Malik Akbar, Alifia Rahmah, dan Engkai. Pertama-tama, kami akan menjelaskan dulu proses pengambilan atau proses pemilihan dari data yang kita akan analisa. Sumber datanya ini kami ambil dari Kaggle, yang dimana datanya ini berjudul Trending YouTube Video Statistics. Dan di data ini sebenarnya ada beberapa data lain, namun kami hanya mengambil data dari region US, yaitu US Videos. Lalu data ini dibagi lagi menjadi dua bagian, ada data utama yaitu usvideos.csv, di mana ukurannya 60 MB yang terdiri dari sekitar 40.000 baris dan 16 kolom. Lalu ada data penunjang berupa kategori ID yang menunjukkan kategori-kategori yang ada di dalamnya. Lalu untuk memulai analisis data kita kali ini, kita memerlukan beberapa modul-modul yang harus kita import dulu sebelumnya, seperti NumPy, Pandas, PyPlot, Seaborn, dan lain-lainnya. Lalu kita juga tidak lupa untuk memasukkan data CSV yang tadi kita ambil untuk menjadi data frame yang nanti akan kita olah setelahnya. Lalu untuk karakteristik datanya sendiri, tadi yang sudah diberitahu juga bahwa banyaknya baris ada sekitar 40.000 dan banyaknya kolom atau banyaknya kategori ada 17. Lalu kita juga di sini langsung mencari data-data unik dari masing-masing kolom, di mana bisa dilihat sendiri ada berbagai macam data unik di sini. Lalu setelah itu juga kita mencari range atau data maksimum dan minimum dari setiap kategori, seperti dari trending date, publish time, views, likes, dan dislikes, yang memiliki rentang yang berbeda-beda. Lalu karena memang data itu ada dua jenis, yaitu kategorikal dan numerikal, kita akan mencari nilai unik keduanya secara terpisah karena agak berbeda. Kalau misalnya kategorikal, yaitu data yang bukan berupa angka, tapi misalnya kategori sesuatu, nah itu kita cari dari sini, karena yang tadi kategorinya itu berupa kode dan masih ada di JSON-nya untuk namanya, maka kita harus loop dari masing-masing kategori ID dan mencari kategori name-nya ada di bawah. Ya, jadi bisa dilihat ada berbagai macam kategori seperti entertainment dan kawan-kawannya. Oke. Lalu selanjutnya juga kita cari info dari DF ini gunanya apa untuk melihat masing-masing baris dan jumlah barisnya. Dan di sini bisa dilihat ada yang berbeda satu, yaitu di description, yang mana yang lainnya 40.900, namun description hanya 40.300. Ini menunjukkan bahwa adanya data kotor di dalamnya. Oke, dan selanjutnya kita harus memproses terlebih dahulu datanya, yaitu ada beberapa data yang tidak diperlukan, seperti video ID, thumbnail link, description, kategori ID, dan teks tidak diperlukan dalam analisis kita berikutnya, jadi kita buang. Dan publish time dan trending date tadi, karena masih kategori objek, kita rubah menjadi time series agar bisa melakukan analisa yang berhubungan dengan waktu. Jadi setelah nanti dibuang beberapa kolom yang tidak diperlukan dan kita lihat akan udah berbeda jadi seperti ini. Dan kategori ID-nya juga diganti jadi kategori main. Tadinya masih angka, sekarang sudah berupa tulisan. Oke, next. Dan setelah kita lakukan pre-processing, selanjutnya bisa dilihat di sini. Sekarang kolomnya tinggal 12. Dan sekarang semua jumlah barisnya semuanya sama dan menunjukkan datanya sudah bersih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Alicia. Selanjutnya kita akan membahas data analisis dari dataset ini. Yang pertama yaitu statistik umum dari setiap atribut data numerik. Yang pertama kita pakai dfdescribe untuk melihat informasi singkat tentang data-data numeriknya. Ada berbagai macam nilai ya, dari views, likes, dislikes, dan comment count. Lalu selanjutnya untuk rata-rata dari data-data ini bisa kita lihat dengan perintah min. Dari sini bisa terlihat rata-rata untuk tiap data-data numerikal yang beragam ada di sini. Lalu selanjutnya standar deviasi dapat kita cari menggunakan STD. Di sini ada standar deviasi dari beragam
beragam kolom pada dataset ini. Lalu selanjutnya kita cari ekstremum minimum dengan menggunakan min dengan argumen numeric only true sehingga hanya menampilkan ekstremum minimum untuk data-data numerik saja. Di sini dapat terlihat data minimum dari setiap kolom pada dataset ini. Views-nya yang paling sedikit adalah 549 views, sedangkan yang lain memiliki nilai minimumnya 0. Lalu untuk ekstremum maksimum, yaitu dapat kita cari menggunakan max, numeric only sama dengan true, seperti yang tadi. Dan di sini dapat kita lihat views paling banyak mencapai berapa ini? Wow, banyak sekali ya, jutaan. Lalu likes-nya juga jutaan, mencapai 5 juta likes. Dislikes-nya, oh ada yang sampai 1 juta juga. Comment count juga ada yang mencapai 1 jutaan. Untuk comments disabled, ratings disabled, dan video error or remove ini seperti boolean ya, jadi paling besar 1. Selanjutnya ada persentil dari setiap kolom data numerik di sini. Kita supaya gampang kita membuat array persentil dari 0,1, 0,25. Ini persentase dari persentil yang dibutuhkan seperti 0,1 untuk 10%, 0,25, 25%, dan lain-lain. Lalu kita gunakan loop, lalu dapat dilihat persentil 10%, 25%, 50% dari tiap-tiap data, tiap-tiap kolom data numerik. Nah, selanjutnya adalah statistik data channel. Yang pertama yaitu adalah tabel frekuensi daftar 10 channel yang paling sering masuk trending ya. Jadi dari tabel frekuensi ini dapat dilihat channel yang videonya paling sering masuk trending itu ada ESPN, kemudian diikuti dengan Tonight Show starring Jimmy Fallon, Ellen Show, Fox, Netflix, dan lain-lain. Lalu untuk statistik data kategori, kita dapat mengelompokkan dataset ini berdasarkan kategori videonya dengan group by sum. Lalu dapat kita lihat statistik data numeriknya seperti ini. Lalu untuk tabel frekuensi kategori yang pernah masuk trending dan seberapa sering video dengan kategori tersebut masuk dapat kita cari juga menggunakan value counts tabel frekuensi seperti yang tadi, yaitu sebagai berikut. Entertainment-nya terlihat paling banyak di sini. Kemudian diikuti dengan musik, auto install, dan lain-lain. Kemudian statistik data views, banyak views terbanyak dan tersedikit, dapat kita cari dengan max dan min. Views terbanyak ada yang tadi ya, yang sampai 225 juta ini. Sedangkan views tersedikitnya 549. Video dengan banyak views terbesar, titelnya ini, Childish Gambino, This is America. Video dengan banyak views terkecilnya, kita cari titelnya aja, One Dead, Others Injured After School Shooting. Statistik data likes, yaitu likes paling banyak didapat oleh BTS, Fake Love. Lalu video dengan banyak likes terkecil ada banyak, karena banyak likes terkecil ya 0 kan, yaitu sebanyak 170 data. Statistik data dislikes sebagai berikut. Video dengan dislike terbanyak, So Sorry-nya Logan Paul. Video dengan dislike tersedikit, kan tersedikit pasti 0 sih. Ada banyak ya, ada 383. Comment count, ada tadi ya 1 jutaan. Dengan video dengan komentar terbanyak, So Sorry Logan Paul lagi. Video dengan komentar tersedikit, ini ada banyak ya, komentar tersedikit kan 0. Ada 760. Oh, ini yang meskipun komen disabled-nya false, meskipun dia memperbolehkan komentar. Kalau yang tadi kan termasuk sama yang nggak bolehin ada komentar. Kalau yang di sini, meskipun ada komentar tapi tetap 0, yaitu 127 data. Statistik data publish time. Ini dikelompokkan berdasarkan harinya ya, yaitu sebagai berikut. Dan trending date-nya juga dapat kita lihat berdasarkan dipisah bulan dan tahunnya, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah visualisasi data yang akan dibacakan oleh teman saya.
Visualisasi data. Yang pertama yaitu 10 YouTube channel teratas yang paling banyak muncul di trending YouTube. Nah, di sini kita mendapat 10 data tersebut. Nah, dari data ini kita dapat insight apa aja sih? Nah, yang paling teratas paling banyak itu yaitu video ESPN. Nah, dari sini juga kita bisa tahu bahwa 10-10-nya data tersebut merupakan channel komersial. Selain itu, trending biasanya diisi oleh channel-channel yang kontennya rutin dan banyak penggemar seperti basket dan reality show kayak Fox, Netflix, dan Jimmy Carter dan lain-lain. Nah, selanjutnya visualisasi yang selanjutnya yaitu jumlah video berdasarkan kategori. Kita lihat dari sini kategorinya cukup jomplang, yaitu paling tertinggi yaitu entertainment. Selain itu, insight yang bisa kita dapat selain itu yaitu disusul oleh musik yang biasanya trending selain entertainment. Selanjutnya yaitu visualisasi tentang penampilan perubahan terhadap waktu. Yaitu yang pertama perbandingan jumlah nilai views setiap kategori. Nah, kita gunakan visualisasi yang time series. Kita lihat dari awal sampai akhir. Nah, dari visualisasi tersebut kita bisa tahu bahwa kategori musik itu mulai mendominasi sejak April 2018. Nah, sebelum-sebelumnya musik dan entertainment saling berkejaran. Nah, selanjutnya jika kita belah jadi per tahun 2017 dan 2018, kita lihat dengan jelas pada 2017 didominasi oleh entertainment, sementara musik menempati posisi yang kedua. Nah, selanjutnya yang visualisasi selanjutnya nampak semakin jelas bahwa musik peminatnya semakin bertambah mulai dari April dan meninggalkan jauh kategori entertainment. Visualisasi yang selanjutnya yaitu perbandingan data tiap bulannya. Nah, dari visualisasi ini kita dapat lihat bahwa views selalu jauh di atas likes, komen, dan dislike. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa penonton YouTube itu pada umumnya lebih sering menonton saja tanpa memberikan rating ataupun komen. Jadi, kebanyakan orang yang menonton YouTube cuma menonton saja tanpa memberikan apa-apa. Nah, dari sini juga kita bisa tahu bahwa yang trending paling banyak itu di bulan Mei 2018. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan hubungan keseluruhan bagian. Ya, dari sini bisa kita lihat ya pie chart dari views itu paling banyak itu oleh musik ya. Seperti yang tadi udah jelasin sebelumnya oleh time frame juga sama. Itu oke, kalau kita lihat berdasarkan kategorinya, terus kita hanya lihat yang statistik views, likes, dislikes, dan comment count, bisa kita lihat bahwa views itu selalu mendominasi. Jadi likes dan dislikes itu ya seperti dijelaskan sebelumnya, orang tidak aktif untuk melakukan rating maupun melakukan komen. Gitu. Oke, terus bisa kita lihat jika kita tidak kita melihatnya berdasarkan bulannya ya. Jika kita berdasarkan bulannya sama seperti dengan kategori yang sebelumnya, itu views itu melebihi jauh dengan likes dan dislikes dan comment count. Oke, sekarang bagaimana kalau kita tidak melihat views? Karena views memang sangat banyak ya, sudah kita ketahui. Ternyata likes juga melebihi jauh dengan dislikes maupun comment count sama. Oke. Selanjutnya kita akan melihat visualisasi mengenai korelasi. Oke. Di sini jika kita melihat korelasi antara views dan likes itu memiliki korelasi yang cenderung positif ya, walaupun rada mengumpul di bawah, tapi kita melihat grafiknya itu berkorelasi positif jika kita regresikan. Oke. Terus
Oke, kita cuma mengetahui views dan likes saja nih. Bagaimana kalau kita melihat views dan likes itu berdasarkan kategorinya? Nah, kita bisa lihat semua kategori memiliki views dan likes perbandingan yang di satu tempat gitu ya. Kita lihat sumbu X sebagai views dan sumbu Y sebagai likes, itu distribusi nilainya hampir mirip gitu di suatu tempat yang sama, di satu titik yang sama. Oke, sekarang korelasi antara kolom data mungkin akan dijelaskan oleh Gagas Praharja. Oke, untuk korelasi mungkin singkat saja, karena tadi mirip-mirip juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Kyle. Mungkin untuk dari seluruh data numerikal, kita juga mencari korelasi antara kolomnya. Dan bisa dilihat dari tabel yang telah dibuat, bahwa ada beberapa kolom, kalau secara general, semuanya itu memang cenderung ke arah positif. Namun, banyak korelasi yang tidak terlalu kuat atau masih terlalu jauh dari angka 1. Dan yang paling dekat itu adalah di likes dengan views dan likes dengan komen. Jadi kalau misalnya ada orang yang nge-like, itu besar kemungkinannya bahwa dia juga nge-komen, dan kalau misalnya ada orang yang nge-view, besar juga kemungkinannya dia nge-like karena sama-sama naiknya berbarengan. Jadi kecenderungan likes dan komen dan likes dan views. Dan data yang tadi kita kemas juga dalam bentuk visual, dalam bentuk heat map, karena dengan warna-warna seperti ini, maka akan lebih mudah untuk dipresentasikan kepada manusia ya, karena lebih gampang dicerna datanya. Dan seperti yang tadi, bahwa yang paling terang warnanya itu adalah yang paling tinggi korelasinya, yaitu antara likes dan view, dan juga antara komen dan like. Oke, dan mungkin yang terakhir, kita juga menaruh satu lagi bentuk dari visualisasi korelasi dengan scatter matrix, yaitu kita menggunakan scatter plot untuk semua kemungkinan tadi, 16 kemungkinan, dan bisa dilihat hasilnya di sini, kecenderungannya semuanya positif. Oke, mungkin itu saja. Untuk mengakhiri, mungkin saya akan menyelesaikannya presentasi kali ini dengan apa yang kita pelajari dari tugas besar kali ini, yaitu bahwa data analisis adalah salah satu tool yang sangat penting di era informasi sekarang ini, dan dengan mempelajari Python, Pandas, NumPy, dan visualisasi dan yang lain-lainnya, itu adalah modal yang sangat kuat bagi kami semua untuk bisa mengambil insight-insight baru dari data-data yang sudah tersedia di sekitar kita. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Oke, selamat siang, malam, pagi, dan sore.